Assalamualaikum Mam, kembali lagi di YouTube channel aku. Aku ucapin salam kenal dan selamat datang ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia selalu, serta dilindungin ya dimanapun teman-teman berada. Agustus berlalu begitu cepat ya teman-teman. Gak kerasa ini udah akhir bulan aja, udah hampir tanggal 30 ya. Seminggu lagi udah tanggal 30, udah masuk bulan 9 atau bulan September. Dikit lagi juga udah masuk akhir tahun. Pokoknya tahun ini tuh memang kerasa cepet ya. Cuma di 1 bulan kemarin di Mei aja nih yang kerasanya agak berjalan lambat ya. Gimana nih resolusi teman-teman di tahun ini? Harapan wishlist yang udah teman-teman cita-citakan, apakah sudah mulai terwujud atau masih belum nih? Yang masih belum, tetap semangat ya teman-teman. Kita masih punya waktu beberapa bulan lagi. Pokoknya kita harus tetap berusaha dan berdoa ya, berikhtiar. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oh ya, BTW pagi ini aku itu dari pasar ya. Jadi tadi subuh-subuh sekitar jam 5 pagi aku pergi ke pasar bareng sama bocil dan bareng sama suami. Sebenarnya suami aku itu lagi nggak enak badan Mam dari semalam ya. Tapi berhubung bocil itu semangat banget mau diajakin ke pasar, dia tuh subuh-subuh udah bangun. Jadi suami aku nggak tega gitu kalau harus ngebatalin pergi ke pasar. Nah jadilah kita tetap maksain ke pasar ya. Tapi kebetulan juga bahan-bahan di rumah itu udah pada habis ya. Bahkan aku udah nggak punya bawang putih sama sekali karena saking habisnya. Dan aku juga udah lama banget kan nggak ke pasar ya, 2 mingguan lebih. Jadi mau nggak mau juga memang harus ke pasar. Atau enggak ya kalaupun nggak ke pasar, aku harus belanja di tukang sayur yang memang agak banyak sih harusnya pagi itu. Dan tadi pagi kebetulan ya pas aku ke pasar itu banyak banget bahan-bahan yang udah habis gitu ya. Padahal aku tuh nggak siang-siang banget sih, sekitar jam 5 lewat sedikit gitu. Tapi aku udah nggak kebagian tahu karena kata mas yang jual langganan aku itu pemasoknya atau pabriknya itu nggak bikin banyak ya kemarin. Soalnya lagi ikut karnaval katanya. Masih Agustus ya, jadi karnaval itu masih di mana-mana. Jadi ya aku tadi tuh cuma beli tempe, cuma tahunya aku memang di rumah masih ada sih 5 piece. Nggak tahu itu akhir-akhir ini awet ya teman-teman. Suami aku kayaknya udah mulai bosen deh makan tahu. Terus buat sayur-sayuran juga udah pada nggak lengkap ya. Tadi itu aku pengen banget makan sayur pare, terus aku juga pengen makan sayur pakis, itu dua-duanya udah nggak ada. Cambah pun juga udah habis, jadi ya aku belinya seadanya aja sih tadi. Next time mungkin aku harus lebih pagi lagi ya, sebelum jam 5 itu aku mungkin harus udah ada di pasar. Jadi sayur-sayuran juga pas masih lengkap gitu. Mudah-mudahan bocil sama ayahnya bisa dikondisikan ya, diajak pas ke pasar pas subuh-subuh banget. Jadi tadi aku dapat sayurnya tuh nggak banyak ya Mam. Ada wortel, kentang, terus jagung. Terus aku ada beli cabai-cabean juga, bawang-bawangan, dan ada sawi juga. Itu juga sawinya udah tinggal sisa-sisaan aja. Sayur pakis sama sayur parenya mau aku tunda aja minggu depan ya. Jadi aku mau habisin yang ini dulu supaya nggak mubazir ya. Takutnya kalau udah ada 2 sayur itu aku jadi nggak makan sayur yang ini ya. Jadi sayang banget. BTW teman-teman, harga cabai udah mulai turun ya. Tadi aku tuh beli di pasar 1/4 kilo 10.000. Jadi mungkin sekilonya itu sekitar 38 sampai 40 ribuan lah ya. Nggak begitu mahal ya teman-teman. Jadi aku beli 1/4. Ini pun ternyata banyak banget yang busuk ya, sayang banget aku tuh. Terus cabenya ini tuh gede-gede banget. Biasanya cabai yang kayak gini kurang pedes ya kata orang. Selanjutnya aku mau nyuci semua sayuran dan cabai-cabiannya. Jadi inilah alasan kenapa aku jarang ya teman-teman ngevideoin pas waktu nyuci sayur-sayuran, karena aku tuh nyucinya di bawah kayak gini, takutnya teman-teman risih atau ngerasa jijik gitu ya ngelihatnya. Tapi ini insya Allah bersih kok teman-teman.
Di bagian bawahnya itu rajin aku sikat, kalau nggak aku ya suami aku yang nyikatin ya, tapi biasanya tuh lebih sering suami aku sih yang nyikatin bagian bawah sini karena tenaganya lebih kuat ya, jadi lebih bersih. Terus kalau di bagian dindingnya itu memang berlumut dan nggak bisa disikat ya teman-teman. Jadi ya begitulah ya teman-teman, di sosmed itu banyak ya berita yang lagi viral, ada kasus KDRT, ada kasus perselingkuhan, ada isu politik. Pokoknya di akhir tahun ini tuh lagi banyak berita viral. Kalau untuk isu politik itu kurang tertarik ya aku teman-teman, karena ya memang aku nggak berada di situ gitu. Tapi kalau untuk kasus KDRT dan perselingkuhan itu memang cukup menarik ya buat aku. Jadi aku banyak scroll gitu nyari tahu gitu ya, terutama yang KDRT. Masya Allah, di video yang kedua yang baru kemarin ini tuh kelihatan udah parah banget sih. Kayak kelakuannya tuh udah kayak bukan manusia sih si suaminya itu. Bahkan lebih parahnya lagi, di situ ada anaknya, dan yang tingkahnya anaknya itu ekspresinya kayak ya udah biasa aja gitu, nggak ada dia mau nolongin ibunya sama sekali. Mungkin karena memang dia udah sering banget ngelihat bapaknya ngelakuin itu sama ibunya, jadi dia udah menganggap itu hal yang biasa ya. Bukan cuma mental ibunya ya, tapi mental anaknya itu kedepannya gimana ya teman-teman. Takutnya anaknya nanti tuh menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Ya ampun, gila sih. Anak aku aja tuh ya teman-teman, gara-gara dia tuh sering dibercandain sama suami aku, jadi kayak suami aku tuh pura-pura mukul aku gitu, tapi di bagian yang nggak sakit gitu ya teman-teman. Anak aku tuh bakalan ngelawan, nangis gitu, dan ngelindungin aku, padahal itu tuh cuma bercanda ya. Tapi di situ anaknya tuh kelihatannya tenang ya, dia tuh cuma kayak nyamperin ibunya sesekali gitu, tapi nggak ada nangis sama sekali. Gak tahu ya menurut psikolog itu tuh gimana. Mudah-mudahan kita dilindungin ya teman-teman dari suami-suami yang kayak gitu ya. BTW itu tadi suami aku lagi bersihin cumi, karena aku tadi juga beli cumi sama beli ayam juga. Terus aku juga tadi sekalian nyuci telur karena kotor banget, risih banget rasanya ya kalau kotor dimasukin ke kulkas. Jadi sebelum aku masukin bahan-bahannya, aku sabun dulu, terus aku lap basah ya teman-teman. Tapi tadi videonya kepotong. Jadi ini aja sih bahan-bahan yang aku beli, cuma cabai, tomat. Terus kalau untuk daun bawang ini dibawain sama mamaku ya minggu kemarin, baru aku potong-potongin sekarang. Terus tadi aku juga beli ayam bagian dada setengah kilo aja, karena aku lagi banyak stok telur di rumah. Dan ini aku juga beli cumi, aku belinya cuma 1/4 kilo aja. Terus kali ini aku juga beli tempe 2 aja ya, biar nggak keburu busuk. Dan ini bahan-bahan yang nggak masuk ke kulkas, ada bawang-bawangan sama kentang ya teman-teman. Dan ya ini aja sih sayurnya, sama kayak biasanya ya. Bahkan untuk sayurnya ini tuh biasanya 2 kali lipat dari ini ya mam, macem-macem gitu. Tapi karena ya adanya cuma dikit-dikit, jadi aku beli apa adanya. Pokoknya tadi tuh total belanjaan aku semuanya itu nggak sampai 100.000 ya mam. Makanya mungkin bulan depan, maksudnya minggu depan aku mau beli sayur-sayuran yang lain ya, yang aku pengenin itu tadi. Ini ada bocil nungguin, aku nggak tahu ya dia ngapain, lupa. Pokoknya kayaknya minta sesuatu gitu, makanya dia nyamperin nungguin aku. Cara nyimpan sayurannya masih sama ya teman-teman. Jadi aku pakai metode yang dialasin pakai kain basah, terus nanti juga di atasnya tuh ditutup pakai kain basah, dan sayur-sayurannya tuh diposisikan berdiri semua kayak gini. Menurut aku ini masih cukup efektif dan juga hemat tempat ya. Buat aku juga yang nggak punya banyak food container, jadi lebih efektif. Dan ini kubisnya juga sisaan minggu kemarin ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya video yang bisa aku share kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.